ragi 13 liter. Lahir kedua. Bumbing merah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya. Berjumpa kembali dengan Dokter Sapi. Sahabat semuanya, tetap di jalur sapi perah. Kali ini untuk membahas sejauh mana sapi perah yang ada di masyarakat kita, ada kurang dan lebihnya, ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, ada hal-hal yang perlu dikoreksi, ada juga hal yang sudah baik harus selalu ditingkatkan dan dijaga performanya. Sahabat semuanya, kali ini masih di area Jawa Timur. Saya mengunjungi satu peternak yang cukup banyak populasinya, hampir 70-an ekor sahabat semuanya. Populasinya terdiri dari populasi laktasi, kemudian populasi kering, kemudian populasi darah, dan juga populasi riring, pedet-pedet, dan juga have racing, darah-darah yang dipersiapkan untuk replacement stock. Sahabat semuanya, kondisi peternakan yang sudah cukup bagus, berjalan bertahun-tahun, dan sempat kena musibah PMK kemarin, jadi memang harus di restart ulang lagi, semangatnya diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi sahabat semuanya. Nah, ini gambarannya bahwa memang sumber pakanannya adalah rumput yang utama, dan di sana ada potensi-potensi tebon jagung, ada potensi king grass, ada potensi juga pucuk tebu sahabat semuanya, selain juga diberikan pakan-pakan penguat. Nah, fungsi sendiri dari pakan penguat dalam hal ini konsentrat adalah memang mensuplai sejumlah besar energi, mensuplai sejumlah besar protein, kemudian serat kasar atau nutrisi lain yang diperlukan, makromineral dan mikromineral, untuk mensupport produktivitas sapi, dan seharusnya juga untuk mensupport reproduktivitas sapinya sendiri. Nah, sahabat semuanya, beberapa kali saya sudah sampaikan juga bahwa pada sapi perah prinsipnya adalah more feed, more milk. Jadi diberikan makan yang banyak untuk produksi susu yang banyak, seperti itu. Nah, untuk mencapai hal tersebut, maka harus kita hitung berapa asupan bahan kering yang masuk, ya sahabat semuanya. Berapa asupan bahan kering yang masuk, sehingga kita dapat menentukan, memperkirakan berapa produksi susu yang memang akan dicapai. Tentu dengan asas kemarin pola-pola fase-fase laktasi sahabat semuanya. Nah, dalam hal ini saya juga akan membahas tentang pakai ampas tahu atau pakai gamblong onggok basah. Nah, seperti sahabat semuanya, ampas tahu ataupun gamblong dari ampas singkong ini, onggok singkong ini memang bahan-bahan baku pakan alternatif yang memang bisa digunakan untuk peternak sapi perah. Nah, perbedaannya ada yang memang sangat menciri sahabat semuanya. Kalau ampas tahu memang dari produk-produk tahu, dari produk turunan kedelai, yang mana kedelai sendiri dan produk turunannya masih memiliki protein kasar yang cukup tinggi. Nah, kalau kita kenal di soybean meal atau bungkil kedelai, itu punya protein kasar sampai 44%. Begitu juga ampas tahu, dia mempunyai protein yang cukup tinggi, sehingga untuk mengangkat
produksi susu itu sangat signifikan. Cuma memang ada hal-hal yang memang perlu diwaspadai terkait kalau sapi-sapi laktasi yang menuju ke puncak, yang mengarah ke golden moment, harus diperhatikan stabilitasnya, kontinuitas dari ampas tahu sendiri. Ampas tahu memiliki protein cukup tinggi, namun kadar airnya juga cukup tinggi. Ini yang juga harus hati-hati agar tidak terjadi asidosis, sahabat semuanya. Seperti itu. Ampas tahu monggo digunakan, monggo dipakai. Nah, berbeda dengan onggok basah. Onggok basah sama-sama kandungan airnya cukup tinggi, tapi onggok basah ini memiliki terbalik, proteinnya rendah, hanya sekitar 2-4%. Tetapi memang proteinnya cukup kebalik, proteinnya rendah 2-4, kemudian energinya yang cukup tinggi. Nah, sama-sama bisa mendongkrak produksi sapi perah, namun sama-sama dua-duanya nanti kita hitung sebenarnya berapa ekonomisnya gitu, seperti itu. Monggo bisa dipakai semuanya. Cuma saya harapkan untuk pemakaian bahan pakan yang memang memiliki kandungan air yang cukup tinggi, ini harus hati-hati, karena memang ketidakstabilan pada pakan akan mengganggu proses laktasi si sapi. Ini dalam rangka untuk meningkatkan asupan bahan keringnya si sapi. Nah, sahabat semuanya, dari beberapa yang saya ambil datanya, asupan bahan kering sapi ini di masyarakat tidak terlalu maksimal, masih di kisaran 3% dalam bahan kering per berat badannya. Diharapkan sebenarnya sampai ke angka 4%, sehingga sapi-sapi bisa mencapai produksi yang benar-benar maksimal seperti di peternakan-peternakan yang modern, sahabat semuanya. Nah, hal juga yang harus diperbaiki dalam hal ini, feed and grouping tadi udah penting, dan kalau memang bisa sapi-sapi yang menuju laktasi puncak ditaruh di tempat yang satu baris ya, itu supaya mudah dalam pengontrolan, supaya mudah dalam pengawasannya, seperti itu, supaya mudah juga untuk mencatat melakukan pencatatan produksi. Pencatatan produksi itu wajib dilakukan, sahabat semuanya, untuk peternak-peternak semuanya, per ekor kalau bisa, per ekor, bukan produksi global, jadi per ekor, supaya kita bisa tahu sebenarnya produksinya di arah mana, seberapa, meningkatnya seperti apa, apakah memang perlu dilakukan challenge feeding, ditantang dengan pakan yang lebih baik lagi, asupan bahan keringnya ditinggikan lagi, supaya memang kita ngerti potensinya sapi di angka berapa liter, seperti itu. Tetapi kalau memang tidak dilakukan challenge, tidak dilakukan pencatatan produksi harian per ekor, itu kita nggak akan tahu sebenarnya dia potensi seberapa. Banyak sapi-sapi yang punya potensi 30 liter, tapi dengan pola yang tidak ada recording per ekor, jadi tidak bisa dievaluasi, maka sama saja si sapi-sapi ini hanya dipaksa untuk berproduksi di bawah 20 literan, seperti itu, sahabatnya. Ini pentingnya. Kemudian, sahabat semuanya, saya masih melihat beberapa kandang itu di siang hari, setelah makan pagi, setelah sarapan pagi, setelah diperah pagi, itu kecenderungannya jam 9 pagi, contoh, tempat pakan ini sudah kosong. Tempat pakan pagi itu sudah kosong. Artinya apa? Itu sampai sore, sampai nanti diperah sore baru dikasih makan lagi. Ada masa puasa di siang hari, jam 9 pagi sampai jam 3 sore itu cukup lama, hampir sampai berapa, sekitar 6 jam itu harus puasa, tidak makan, hanya ngajemi aja dia duduk. Nah, ini padahal waktu siang hari ini dibutuhkan nutrisi untuk produksi susu untuk sore hari. Makanya kalau grafik atau perbandingan produksi susu di pagi hari dan di sore hari ini tidak imbang, nah, ini contoh diperah pagi jam 7 pagi, sore diperah jam 4 sore, nah, itu idealnya mungkin 60% pagi, 40% sore, itu ideal. Tetapi kalau ternyata pagi contoh 10 liter, sore cuma hanya 5 liter, seperti itu ya, 5 liternya sore ini disebabkan karena memang makan siangnya ini tidak tersedia. Banyak sapi yang dia tidak disediakan makan siang, berpuasa di siang hari sampai nunggu dia laktasi sore hari. Jadi yang untuk berproduksi susu di sore hari ini tidak tersedia pakannya. Nah, ini yang harus ditingkatkan, sahabat semuanya, sahabat peternak, sehingga kalau memang siangnya tetap diberikan pakan, tetap ada pakan yang dimakan di tempat makannya, ini saya yakin produktivitas akan lebih naik lagi.
seperti itu. Dan juga kita cek juga malam hari. Kalau malam hari ternyata contoh jam 9 malam sapi sudah tidak ada pakannya lagi, dia sudah kehilangan, sudah tidak ada pakan di tempat makan jam 9 malam, padahal dia butuh juga nutrisi untuk berproduksi sampai pagi hari, berproduksi susu, maka disitulah tidak optimal. Kalau di peternakan modern, pakan, tempat pakan harus tersedia setiap waktu. Bahkan pemberian pakan itu harus tersisa untuk mengetahui bahwa sapi itu kurang atau sapi lebih atau pas. Itu biasanya untuk memperkirakan sapi sudah cukup makan, maka ada sisa sekitar 3% dari yang dicurahkan di tempat pakan, itu harus ada sisa. Nah, mungkin seperti itu. Nah, itu sahabat semuanya, monggo mau pakai ampas tahu, mau pakai onggok basah boleh, tapi yang penting harus ada pakan-pakan yang stabil, pakan-pakan stabil, bahan keringnya stabil. Salah satunya yang diutamakan adalah konsentrat. Nah itu, dan jangan coba-coba diutak-atik lagi untuk fase-fase yang laktasi puncak. Berikan fasilitas yang istimewa pada laktasi menuju ke puncak. Kalaupun ada yang tidak stabil, tidak kontinu, bisa jenengan berikan ke sapi-sapi darah, pada sapi-sapi yang memang riring pembesaran, atau mungkin pada sapi-sapi yang pengeringan tahap awal. Nah, itu sahabat semuanya, tipsnya. Tetap kejar asupan bahan kering supaya sapi kita berproduksi maksimal. Jangan paksa sapi untuk berproduksi di bawah potensi sapi berproduksi. Sapi punya potensi 30 liter, maka harus disupport supaya potensinya itu keluar. Jangan dipaksa dia hanya berproduksi 15 liter, 17 liter. Kemudian tadi groupingnya harus penting dilakukan, karena memang sapi-sapi harus diawasi, harus direcord produksi susunya, sehingga bisa dilakukan evaluasi, dilakukan improvement, dan tercapai produktivitas yang baik dari susunya dan dari reproduksinya. Nah, seperti itu sahabat semuanya, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Campur kali konsentrat. Nggih, sing nggih. Oh, teng dhuwure. Nggih.